A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Afrianti dengan NIM 64221378 dan teman saya bernama Rika Melena Putri. Di sini kita akan mempresentasikan hasil review jurnal kita. Yaitu pertama ada latar belakang masalah. Tujuan dari review ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan hasil 5 jurnal akademik terkini yang membahas hubungan antara kinerja karyawan dan kompensasi. Dari beberapa jurnal yang akan direview, ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas di antaranya. Pertama, bagaimana penerapan informasi akuntansi manajemen mempengaruhi kinerja manajerial. Kedua, seberapa besar kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan. Ketiga, bagaimana manajemen persediaan yang efektif dapat berkontribusi terhadap efisiensi operasional. Keempat, bagaimana umpan balik positif mempengaruhi perilaku umpan balik karyawan. Manfaat dan tujuan. Manfaat jurnal ini adalah mempelajari pendapat dari sudut pandang orang lain terhadap topik yang sedang dibahas. 2. Memberikan sarana dan kritik terhadap jurnal yang direview. 3. Dapat membandingkan jurnal yang reviewintik untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari masing-masing jurnal. Kelima, memperluas wawasan terhadap penelitian jurnal yang diteliti. Tujuannya, meringkas hasil penting dari 5 jurnal yang dipilih mengenai manajemen kinerja dan kompensasi. Membandingkan dan mengontraskan hasil penelitian dari berbagai studi untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Mengidentifikasi metode yang berbeda yang dibahas dalam literatur tentang cara-cara berbeda untuk menerapkan kompensasi dan manajemen kinerja di berbagai jenis organisasi. Mengetahui dan memobilisirkan masalah yang ada di dalam jurnal penelitian tersebut. Di sini saya akan menjelaskan jurnal pertama yang berjudul Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial. Di sini dia menjelaskan tentang pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh penerapan informasi akuntansi, manajemen, dan faktor pengukuran kinerja terhadap kinerja manajerial informasi akuntansi, manajemen, dan sistem pengukuran kinerja. Jurnal 2 berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Di sini dia menjelaskan tentang PT PLN Persero masih minim akan sumber daya manusia yang berkualitas. Begitu juga dengan minimnya para teknis di lapangan yang berkompetensi dalam bidangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme kerja terhadap kinerja karyawan pada PT PLN Persero, pelaksana pembangkit Bukit Asam Tanjung Enim. Selanjutnya jurnal 3, yaitu Indonesian Journal of Early Childhood. Jurnal Dunia Anak Usia Dini oleh Nurul Zahriani JF, Muhammad Abdul Latif, volume 2 nomor 1 Januari 2020 yang berjudul Peningkatan Kualitas Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan di PAUD. Mengkaji tentang peningkatan kualitas manajemen pendidik dan tenaga pendidikan di PAUD. Peningkatan kualitas manajemen dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga proses pelaksanaan kegiatan di lembaga pendidikan anak usia dini berjalan secara maksimal serta efektif dan efisiensi. Hasil dari penelitian menunjukkan peningkatan kualitas manajemen pendidik dan tenaga kependidikan perlu memperoleh pelatihan-pelatihan teknis dalam penyelenggaraan administrasi pelenggaraan pembelajaran dalam lembaga pendidikan anak usia dini sehingga layanan pendidik dan tenaga pendidikan akan lebih berkualitas dan akan lebih optimal sesuai harapan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Melena Putri, NIM 64221711. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jurnal Mirai Management oleh Fendi Chuandra, Bendi Savero, Miss Selim, Calvin Wijaya, Raymond, dan Irene Depari. Volume 8, tahun 2023. Halaman 780-784 yang berjudul Mengelola Kualitas, Strategi Tata Letak, dan Manajemen Persediaan untuk Efisiensi Operasional. Studi kasus PT Sentosa Batam menjelaskan PT Sentosa Batam
Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi memerlukan strategi tepat dalam mengelola 3 faktor untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis bagaimana PT Satnusa Batam mengelola manajemen kualitas, strategi layout, dan manajemen inventaris dalam operasi perusahaannya. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan sistem yang diterapkan oleh PT Satnusa Batam dan memberikan saran untuk mengembangkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Jurnal ini menjelaskan tentang pengaruh umpan balik positif pemimpin dan penilaian kinerja terhadap perilaku inovatif karyawan, peran mediasi perilaku suara dan otonomi pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kembali keterkaitan umpan balik pemimpin dan penilaian kinerja terhadap perilaku inovatif karyawan yang dimediasi terhadap dengan perilaku suara sebagai penyedia ide dan otonomi pekerjaan pada perusahaan manufaktur di Jakarta. Dari 5 jurnal yang telah direview dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi, manajemen, dan sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dari kedua variabel bebas yang diteliti, faktor sistem pengukuran kinerja mempunyai pengaruh yang paling dominan dibandingkan dengan faktor informasi akuntansi manajemen. Saran dari penelitian ini adalah, bagi penelitian selanjutnya, pengukuran pada kinerja manajerial dapat diperluas atau dapat ditambahkan faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh pada kinerja manajerial, sehingga informasi yang dihasilkan akan lebih bervariasi. Dan dengan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui betapa pentingnya kinerja karyawan terhadap perusahaan itu sendiri, maka dengan itu dapat diperluas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan itu.